teman-teman, kenalin aku Iqbal. Dan aku Aurel. Kali ini kita sudah berada di lokasi LKMPD Matematika 2024. Nah, kita mau ngapain sih di sini? Kita mau kenalan nih sama teman-teman Matematika 24 yang baru aja jadi mahasiswa. Apa sih, kita tahu banget gak sih gimana rasanya mereka udah 2 minggu ini nih jadi mahasiswa baru. Ya pastinya kepo banget ya sih. Kalau begitu nggak usah lama-lama lagi kali ya. Because this is my talk. Let's talk about it. Oke. Halo Evan, mungkin kamu bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman yang lainnya. Oke, halo Mas Iqbal. Perkenalkan, nama saya Evan Ada Putra Adib. Asal saya dari Boyolali. Dan sekolah saya asalnya dari SMA Negeri 1 Andong. Evan ya, aku kalau nggak salah denger tuh ada yang namanya Evan jadi komang. Itu kamu bukan? Bukan enggak. Oh, Itu bukan. Evan Panres. Oh, beda ya berarti ya. Beda orang. Kamu tadi asal dari mana? Boyolali. Dari Boyolali. Jauh juga ya berarti ya. Lumayan lah Kak. Kamu 2 jam. berarti di sini tuh sebagai anak rantau. Ya. Mungkin bisa kamu ceritain nih kesan-pesan kamu sebagai anak rantau gitu. Mungkin kayak culture shock di Tembalang kan panas banget. Mungkin ada beda cuaca dari Boyolali gitu. Kalau cuaca sih sama sih Kak. Sama-sama panas. Sama-sama panas ya. Sama-sama panas. Mungkin untuk apa itu ya? Budaya sih. Budaya emang beda sih. Kalau kamu bisa ceritain nggak ke teman-teman yang lainnya, mungkin perbedaan budayanya itu yang seperti apa? Kalau malam di sana ada berjanjian, di sini biasanya cuma Kayak sholawat. pengajian-pengajian gitu ya kalau di sana ya. Banyak sih Kak, sama-sama banyak sih, cuman beda urutannya lah. Emang di Indonesia ini banyak banget ragam budaya ya, jadi harus pintar-pintar aja nyesuaiin diri gitu. Iya, betul-betul. Oke, Evan ya. Ya, Kamu ini kan sudah masuk ke 2 minggu perkuliahan. Mungkin kamu bisa ceritain ke teman-teman yang lainnya, gimana sih lika-liku kamu di perkuliahan dari yang awalnya siswa ke mahasiswa? nggak nyangka banget sih Kak bisa kuliah di Undip. Soalnya saya ketolak di SNBT, SNBP juga pun Oh, berarti kamu masuk lewat jalur mandiri ya? mandiri. Nggak apa-apa, aku juga lewat jalur mandiri. Lewat jalur mandiri tuh bukan berarti kita nggak bisa berprestasi, tenang aja. Siap-siap Kak. Kayak berarti kamu excited banget ya waktu keterima di Undip. Nggak nyangka banget. Tapi Undip ini pilihan pertama kamu atau bukan? Pilihan pertama. Pilihan pertama kan ya? Pilihan pertama. Sama banget sama aku. Tapi MTK-nya pilihan pertama. Pilihan pertama. Oke, keren. Mungkin kamu udah 2 minggu juga di Tembalang atau bahkan lebih ya? Ya, Kamu kesini tanggal berapa sih? tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus berarti saat persiapan untuk Acara PMB. acara PMB ya? Oke. Mungkin kalau tadi culture shock udah. Mungkin kalau kamu di sini waktu di Tembalang itu udah nyoba pernah kemana aja? Paling suka sih di mie ayam Bang Mail tuh, Bang Mail. Aku tuh banyak banget teman-temanku, terus juga lihat di Manfest Twitter juga. Kalau sekarang X ya, Manfest di X, itu banyak yang rekomendasiin mie ayam Bang Mail. Cuma aku belum pernah sekalipun ke sana. Itu ngantrinya parah sih Kak. Karena jam. itu, aku tuh udah sering lewat sana kan. Tapi aku lihat rame banget, jadi aku udahlah next time aja. Tapi sampai sekarang ke next time terus. 1 jam itu Kak kalau ngantri. Terus kamu tungguin sampai 1 jam? Enggak, Oh enggak. enggak. Kalau rame kamu skip ya berarti. Skip. Selain mie ayam Bang Mail, kamu ada rekomendasi tempat makan yang lain nggak? Atau mungkin tempat nongki gitu? Nongki aku suka di Kopi Kenangan Kak. Di Kopi Kenangan ya. Oke. Kamu kalau nongki sama siapa nih? Kadang ya sama cewek lah, Oh. kadang sama laki-laki. Kalau sama cewek berarti udah punya pacar dong di sini. Iya. Oke Evan, mungkin bisa kenalan lebih lanjut sama teman-teman yang lainnya yang nonton dengan spill IG-nya. Siapa tahu nambah Oke. followers. Nama IG ku adalah Evan Arya Putra 24. Oke, thank you Evan. Jangan lupa di-follow ya guys. Ya, halo Zana. Halo Mbak. Gimana nih rasanya udah keterima di Undip? Seru, senang. Kebetulan saya dari jalur langit. Oh my god, berarti SNBP ya? Iya. Keren banget sih. Terus gimana nih? Rasanya udah kuliah 2 minggu di Undip ini. Yang pertama tuh kan aku tuh kayak excited gitu jadi mahasiswa karena tuh beda banget kan dari siswa ke mahasiswa. Terus yang kedua tugasnya lumayan banyak dan Wah. pusing apalagi jadi anak matematika gitu ya. Terus yang ketiga enak sih karena teman-temannya suportif juga. Jadi seru. Kalau kamu sendiri emang pilihan pertama matematika kah atau gimana nih? Kalau boleh jujur, sejujurnya matematika pilihan kedua. Pilihan Waduh. pertama aku itu statistika. Oh nggak beda jauh lah, bisa lah. Terus kamu kan 2 minggu nih, ada perbedaan nggak sih selama kamu sekolah sama kuliah? Banyak sih, lumayan banyak.
Yang pertama yang aku paling rasain itu dari teman-temannya. Kalau selama aku SMA itu rata-rata itu cowok-cowok di kelas aku, di sekolah aku itu lebih pasif. Sedangkan di kuliah ini teman-teman cowoknya itu lebih aktif. Jadi kayak ngerasa lebih kaget dan wow, ternyata cowok-cowok juga bisa lebih aktif Lebih gitu. pinter lagi malah. Betul. Kerasa banget sih, aku juga kerasa sih kalau itu ya. Terus kamu asal dari mana deh BTW? Aku warlock dari Semarang asli. Wah, berarti dia nggak rantau ya? Berarti kamu pulang pergi selalu ke rumah? Iya, naik Di Semarang. motor. Oh my god, seru banget gak sih? Berarti udah kebiasa ya sama dengan panasnya Semarang ini? Sudah biasa dari lahir. Oke, terus berarti apa ya lagi ya? Culture shock tadi udah gak sih culture shock selama perkuliahan? Udah. Terus apa lagi ya? Rasa jadi mahasiswa gimana? Maksudnya kayak apa sih rasanya kayak aduh cut deh aku bingung. Gitu aja. Udah sih. Langsung aja kali ya. Karena dia juga udah warlock, dia juga bukan anak rantau nih. Oh, kira-kira kamu udah pernah ini enggak coba-cobain makanan-makanan di Tembalang ini? Udah, aku punya salah satu kayak rekomendasi itu harus nyobain dimsumnya Amona Bites, itu enak banget. Amona Bites tuh yang di dekat itu bukan sih masjid, bukan ya? Sikatak, deket Sikatak. Guys, catat Enak sih. banget. Harus itu kayaknya enak banget ya, seenak itu Pol, ya. seenak itu. Bahkan Tapi orang Semarang sendiri. rame Pol. Berapa lama tuh ngantrinya? Aku pernah ngantri 17 orang 30 menit. Sumpah, lebih lama ternyata. Tapi udah pernah cobain itu belum Jasuke slow mo itu? Belum, nggak sempet mulu. Katanya enak banget ya. Itu enak tapi lebih parah sih ngantrinya. Mbaknya udah pernah coba? Belum. Gak kuat ngantri. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya dari kamu. Oke, Terima kasih, Mbak. Oh ya, boleh spill IG kamu dong. Boleh, Adzanalini. Jangan lupa di follow. Dadah. Halo Merda. Oke, sebelumnya aku pengen kenalan dulu sama kamu. Kamu bisa perkenalkan dari asal mana nggak sih? Oke, kenalin nama aku Merda, aku dari Kota Temanggung. Wow, dari Kota Temanggung, berarti kamu di sini ngerantau ya? Iya, Kak. Bisa banget dong ceritain ke teman-teman gimana rasanya kamu jadi anak rantau. Pasti banyak banget tuh ya culture shock dari Temanggung ke Semarang. Bisa nih ceritain ke teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari kota aku ke sini mah culture shocknya nggak terlalu jauh ya, karena masih sama-sama di Jawa Tengah gitu, Mas. Ya, cuman yang beda banget itu justru cuacanya. Oh, cuacanya? Walaupun iya, Semarang Temanggung itu masih deketan ya. Iya. Cuman 1,5 jam gitu. Oh, itu masih rada jauh sih sebenarnya, 1,5 jam. Iya, cuman cuacanya udah bener-bener beda banget. Berarti di sana yang nggak sepanas ini. Kalau di sini kan banyak yang bilang Dingin di banget. sana dingin. Dingin banget di bawah pegunungan. Kalau di sini tuh banyak yang bilang tuh satu orang satu matahari gitu. Iya, emang panas banget. Panasnya itu nyengat. Ya Oh nggak? iya, panasnya itu apalagi nyengat. kalau keluar pakai baju warna hitam gitu kan, Iya, itu itu sakit nyengat banget, banget. sumpah. Iya. Terus kamu kalau di sini, ini kan udah masuk ke 2 minggu perkuliahan ya? Iya. Nah bisa nih kamu ceritain gimana lika-liku kamu di perkuliahan selama 2 minggu ini. Oke, jadi yang aku rasain selama aku menjadi mahasiswa baru nih, udah masuk kelas juga kan, itu bener-bener I'm so happy karena dosen-dosennya yang ngajar enak, temen-temen juga suportif semua, jadi kayak saling ngebantu kalau misal ada yang nggak bisa saling dibantu gitu. Oh oke. Berarti dari kamu sendiri tuh dari perubahan jadi siswa ke mahasiswa itu ada nggak sih sesuatu yang baru saja kamu rasakan gitu? Iya ada, tentunya kayak dulu di sekolah tuh kan walaupun dari jam 7 sampai jam 4 gitu, itu kerasa capek cuman aku seneng, tapi kalau di kuliah kayak cuman ada 1 SKS aja tuh kerasa capek 3 banget. SKS itu udah bikin pusing banget iya, kan ya? Itu kayak aduh parah banget. Oke berarti perbedaan yang paling spesifik tuh dari segi waktu ya, meskipun Iya. di SMA itu kita kuliah kita sekolah sampai 6 jam lebih, itu kita masih ada excited gitu kan. Tapi kalau di sini aduh 3 SKS sudah Iya. bikin geleng-geleng kan. Iya parah banget. Oke, selain itu tadi kamu di Tembalang ini udah pernah cobain apa aja? Udah pernah keliling kemana aja? Ya kebetulan kos aku kan di daerah Sumur Boto dan banyak makanan gitu kan, jadi mungkin biasanya aku beli itu ada namanya Yami Panda depan kos Yami aku. Panda. Iya itu aku sering ke situ. Terus kalau enggak ada tuh makanan enak di daerah Bulusan, itu namanya ayam saus leleh. Nah itu favorit aku Oh, itu, iya. 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 Tapi kalau aku kesana buat makan siang itu selalu ramai, jadi Ramai. aku pasti bungkus kalau di Iya situ. aku juga selalu take away. Oke. Tadi kamu udah cerita banyak sih. Mungkin kamu bisa sapa-sapa teman-teman yang lain, bisa spill IG kali ya biar nambah followers. Oke, IG aku @merda_ytr. Di follow ya teman-teman. Dadah. Halo Ste. Halo, Mas. Aku pengen tahu dong kamu tuh asalnya dari mana dan
Kenapa kamu milih Undip? Oke Mas, jadi sebelumnya perkenalkan nama aku Stefanus Hardi Wijayawu, asal Bandung, kota Bandung alun-alun dekat sama saya. Dekat alun-alun ya? Iya, dekat alun-alun Mas. Terus tadi alasannya kenapa aku mau masuk ke Universitas Diponegoro ya? Iya. Karena pertama aku kan diizinkan oleh mama mencari universitas negeri dengan alasan top 10 kan Mas. Oke, berarti emang incerannya yang nyari yang top 10 kan? Iya memang. Itu memang jadi alasan banyak orang ya nyari universitas yang masuk ke dalam top 10 besar. Iya, tapi aku nggak itu aja Mas. Ada lagi? Aku ada lagi karena memang lihat dari track record dari Universitas Diponegoro ini beragam program dan organisasinya yang menarik buat aku. Oh, oke. Tapi kenapa harus MTK gitu? Pertama karena saya memang dibilang jago pintar matematika enggak, tapi lumayan suka dan nyaman. Berarti suka dari SMA kan ya? Ya SMP SD. Dari SD malahan ya? Iya. Nah, berarti kan kamu ini baru aja jadi mahasiswa kan? Iya Mas, betul. Mungkin kamu ada ngerasa gitu nggak sih kayak perbedaan besar antara saat kamu jadi siswa dan juga setelah jadi mahasiswa? Ada banyak banget sih Mas untuk aku pribadi. Bisa dong sebutin ke teman-teman yang lainnya. Untuk aku personal tuh yang pertama itu dari sistem berhubung dengan dosen wali. Itu kan kayak wali kelas ibaratnya. Iya. Nah itu udah untuk saya sangat merupakan perbedaan besar antara siswa SMA dan juga mahasiswa. Lalu ada dengan jam matkulnya di kuliah ini saya rasa seperti lebih kosong, tapi memang lebih banyak yang dibahas pada saat jam matkul. Jadi lebih capek kan ya? Iya, sekali matkul. Emang kalau dari perkuliahan itu ya, mungkin emang dari segi waktunya kalau dari waktu sekolah dari SMA itu memang lebih sedikit. Iya. Cuman emang bakal lebih capek banget kayaknya. Iya. 3 SKS saja aku tuh udah geleng-geleng kepala banget itu. Aku baru 2 minggu udah rada terasa lumayan. Ini udah 2 minggu perkuliahan ya. Iya. Berarti kamu harusnya udah lebih dari 2 minggu dong stay di Tembalang kan? Iya, Dari udah. waktu PKKMB kan? Iya, dari tanggal 3 aku datang. Dari tanggal 3 Agustus. Iya. Nah, aku pengen denger dong kayak kamu waktu pindah ke Tembalang sebagai anak rantau kan ya? Iya. Kamu waktu baru masuk ke Tembalang, itu ada nggak sih culture shock yang kamu rasain? Kultur shock, cuaca termasuk ke kultur shock Kak? Masuk dong. Kamu di Bandung kan biasanya kan rada dingin gitu ya? Adem. Adem. Kalau di Semarang panas banget ya? Iya, kayak seorang di sini satu matahari Mas. Nah, itu emang sering banget disebut sama orang-orang di Tembalang sih. Iya. Kayak satu orang tuh rasanya panas banget, satu orang dapat satu matahari Iya, gitu. itu. Apalagi kalau kamu keluar pakai baju warna hitam gitu kan, itu udah sakit banget. Panas. Nah, selain dari cuacanya sendiri, kamu mungkin ada culture shock lain nggak sih terkait kayak orang-orangnya gitu atau budayanya gitu di sini? Kalau aku personal sih Mas, budaya ngomong sama orangnya sih aku kerasa banget di sini karena memang dari Bandung itu saat aku berbicara atau berkontak lah dengan orang lain, aku tuh ngomongnya cepet banget dan emang langsung to the point kan. Kalau orang sini tuh lemah lembut, ramah gitu ya. Nggak apa-apa, dari orang-orang sendiri tuh sebenarnya beda-beda ya. Ada yang ramah, ada yang langsung ceplos-ceplos. Jadi tergantung kita sebagai orang aja buat nyesuaiin diri nanti. Nah, jadi kamu udah cerita nih terkait dengan kayak culture shock kamu dan juga pengalaman kamu selama 2 minggu perkuliahan awal ya. Iya. Mungkin kamu berminat nggak sih buat ngasih tahu ke teman-teman kamu buat kenal kamu lebih jauh dengan spill IG-nya? Spill IG? Ya. Oh boleh banget dong Mas. Oke, silakan dong di spill. Hai teman-teman, bagi yang mau kepoin aku boleh cari Instagram aku @stefanus_h_wu. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Halo Tanu. Halo Mas. Oke. Sebelum aku tanya-tanya sama kamu lebih lanjut terkait perkuliahan, aku mau deh kamu perkenalan dulu ke teman-teman lainnya. Dari mana dan apa kegemaran kamu? Oke. Jadi, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Tanu Tanwirul Ramadan, biasa dipanggil Tanu. Jadi asal aku itu dari Provinsi Jawa Barat, tapi aku bukan orang Sunda ya, jadi aku nggak bisa bahasa Sunda. Jadi aku di Jawa Barat, tapi bahasa sehari-harinya itu Jawa. Tepatnya itu di daerah Kabupaten Indramayu. Jadi jika ada orang, oh kamu Jawa Barat bisa bahasa Sunda ya? Itu aku nggak bisa, aku bisanya pakai bahasa Jawa. Dan sebenarnya orang yang kayak gitu tuh salah satunya aku ya. Temanku itu dari Jawa Barat, dia dari Cirebon. Nah aku ngiranya dia bisa bahasa Sunda. Jadi kayak aku tanya-tanya, ini bahasa Sundanya apa? Dia nggak tahu. Karena dia emang kesehariannya lebih seringnya denger pakai bahasa Jawa. Bahkan nggak adilnya kalau dia dengar bahasa Sunda dia paham, dengar bahasa Jawa dia paham, tapi aku nggak paham. Itu rada nggak adil sih. Jadi kamu dari Sunda, dari Jawa Barat, dari Indramayu. iya, Berarti kamu di sini ngerantau dong. merantau. Nah, kamu udah sampai ke Tembalang itu dari tanggal berapa? Kebetulan aku sampai ke Tembalang itu
di tanggal 28 Juli. Oh, awal banget dong berarti ya? Awal banget itu. Berarti masih jauh sebelum PKKMB sama ODM ya? jauh banget itu, Mas. Nah, itu berarti udah hampir 1 bulanan kali ya? Jauh. Nah, selama kamu di Tembalang itu mungkin kamu udah keliling-keliling, udah kayak keliling-keliling tempat makan, kulineran atau tempat nongki gitu, atau belum? Oh, kebetulan udah sih. Bahkan aku di hari pertama di Tembalang, aku langsung ke Semarang Bawah tanpa lihat Google Maps. Dan untungnya nggak kesasar. Langsung ke Semarang Bawah berarti ya? Ke Semarang Bawah. Tapi kalau mostly yang di Tembalang kamu paling favorit itu terkait apa? Paling favorit sih aku apa ya, lebih ke di Tembalang itu cuacanya menurut aku ya lebih sejuk sih dibandingkan daerah Sejuk. lebih sejuk. Kamu benar-benar one of the kind ya berarti ya? Dari teman-teman yang lain itu ngiranya malah di Tembalang setiap orang mataharinya satu. Betul. Tetapi kamu ngerasanya itu lebih sejuk. Berarti Lebih sejuk. di Indramayu panas banget dong berarti ya? Di Indramayu tuh bukan hanya panas, tapi kayak udaranya itu kayak nggak ada sejuknya, kayak agak gersang. Mungkin karena emang di Indramayu sekarang lagi ada semacam proyek-proyek pemerintah juga, jadi karena beberapa jalan itu ada penebangan pohon dan ada banyak proyek lah, jadi gersang. Udah panas tambah gersang, ya udah pusing jadi. Berarti kamu bersyukur banget dong bisa keterima di Undip dan ke Tembalang. Nah, bersyukur. Oh, kok lumayan sih? Kamu pilihan pertama bukan Undip ya? Kok tahu sih? Nah tadi tadi lumayan bersyukur. Kalau orang pilihan pertamanya Undip itu pasti kayak alhamdulillah banget ya Allah keterima di Undip gitu. Kamu pilihan pertamanya apa nih kalau boleh tahu? Kebetulan aku dari jalur SNBT ya lulusnya itu, tapi dari jalur SNBP itu aku ditolak sama Gajah-Gajah Biru di Jawa Barat itu. Oh. Aku ditolak, tapi aku milih Undip juga karena aku suka kok. Karena menurut aku di lingkungan kayak di Undip ya, aku lihat-lihat juga kayak lingkungan di Semarang, di Tembalang itu kayak cocok buat belajar gitu loh. Apalagi kan Tembalang lumayan jauh sama bawahnya kota gitu ya. Ya kalau di sini emang mostly banyak kan anak rantaunya datang buat belajar. Nah, tapi kamu yang di Gajah-Gajah Biru itu, kamu pilihan pertamanya apa? Matematika juga? Oh, kebetulan aku pilihannya jadi teknik sipil. Oh, tapi sebenarnya di teknik sipil juga belajar matematika doang juga sih. Cuma materinya rada beda dikit. Kalau mereka lebih ke penerapannya. Nah, berhubung kamu masuknya ke matematika murni nih, tetap harus disyukuri dong. Nah, selama hampir 2 minggu, udah 2 minggu kan malahan kan? Udah 2 minggu perkuliahan ini, kira-kira kamu kayak kultur shocknya apa dari berubah jadi siswa ke mahasiswa? Mungkin dari mata kuliahnya, kayak jumlah SKS-nya atau apa mungkin? Ya, mungkin pertama dari kayak suasana belajar di kelasnya sih, Mas. Kayak suasana belajar di kelas tuh kayak kalau kita di SMA ya, kayak guru tuh bener-bener ngejelasin tuh sampai kayak harus bisa gitu. Kalau di sini belajar sendiri. Harus belajar mandiri. Emang kita dijelasin di kelas sama Bapak Ibu dosen, akan tetapi kan tetap kita dituntut untuk mandiri, untuk belajar lebih dalam lagi sendiri. Betul banget. Tapi kalau misal nih kamu di kelas itu misal kamu nggak paham nih sama materi atau bahkan di luar kelas, kamu tuh masih boleh banget tau nggak sih tanya-tanya sama Bapak Ibu dosennya. Dosen di sini baik-baik kok, nggak ada yang galak-galak. Kalau di luar ramah banget buat diajak diskusi. Mungkin itu aja yang mau aku tanyain ya. Atau kamu mau promote IG kamu buat dilihat sama teman-teman semua? Oh ya boleh, jangan lupa ya follow IG aku TN Rama, itu kecil semua, dan A di akhirnya itu ada 3. Oke, jangan lupa di follow ya guys. Jangan lupa follow. Bye. Halo Indah. Gimana nih kabarnya kamu? Baik sih, luar biasa. Alhamdulillah. Kamu boleh kenalan dulu dong sama kamera. Asal kamu dari mana nih? Halo teman-teman, nama aku Indah Nirwana. Aku berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Wow, super jauh ya ternyata. Kenapa kamu pilih Undip? Sebenarnya aku jalur mandiri, dan itu nyoba baru 2 kampus sih Mbak, dan kebetulan dua-duanya dapet, tapi aku lebih pilih Undip. Wow, keren banget. Dan itu pilih matematika juga? Iya, dua-duanya. Berapa tuh kalau boleh tahu matematikanya? 1. Keren banget sih asli. Berarti kalau gitu kamu kan jauh nih dari Pontianak ya. Berarti kamu kesini rantau kan? Iya. Gimana sih rasanya jadi anak rantau itu? Sebenarnya aku udah biasa ya Mbak, karena SMA aku pondok di Jakarta. Wow, jauh banget. jadi Emang suka sana-sana ya orangnya? Oke, boleh. Biar nge-explore aja gitu kan. Kesempatannya kapan lagi. Bener-bener banget sih. Terus gimana sih kamu kultur shocknya ada nggak sih pas sampai Semarang ini? Ada banget sih Mbak. Lebih ke bahasa sih ya, bahasa Jawa banget kan di sini kan
di Kalimantan bukan nggak ada bahasa Jawa, apalagi Jakarta juga Tapi bukannya ada bahasa daerahnya juga ya kalau Kalimantan ya? ada Melayu gitu. Oke, tapi lebih culture shock kalau di Semarang pakai Jawa. kayak Jawa di mana-mana pokoknya kayak bingung jadinya. Oke, boleh. Terus aku juga, kamu 2 minggu sebelumnya juga kamu udah mulai kuliah kan? Iya. Gimana nih rasa jadi anak kuliah sekarang? Seneng sih ya Mbak, tentunya kayak ya apalagi hidup ngekos segala macem kan sebenarnya di pondok masih ramai gitu ya. Ini kan udah sendiri banget, hidup sendiri terus kayak kuliah, teman baru, itu tentunya yang bener-bener wow gitu. Wow, gitu. Iya. Oke. Tapi ada kultur shock juga nggak kalau kamu dari cara belajar di sekolah dan juga di kuliah ini gimana? Sebenarnya masih penyesuaian juga sih ya Mbak, apalagi baru-baru mungkin lebih ke agak kaget dengan ya materi-materi yang MTK-nya gitu ya. Tapi masih bisa lah kalau sekarang dipahami karena masih materi SMA gitu. Masih mirip-mirip lah Iya, ya. mirip-mirip. Walaupun kadang udah lebih dalam. Iya. Tapi kamu tau gak sih nanti makin lama nih materinya makin gak ada angka. Udah mulai kan pembuktian-pembuktian. Udah mulai, Itu guys. Iya. Oke. Oh iya, aku juga mau nanya nih, kamu kira-kira udah mulai muter-muter Semarang belum? Belum sih Mbak, baru. Ya sejauh ini masih kampus, kos kan. Tapi kalau biasanya hari-hari di kos makannya apa tuh? Aduh, itu sejauh ini masih GoFood dulu. GoFood Iya. tuh. Tapi udah pernah cobain ke burjo-burjo belum? Burjo udah. Apa tuh contohnya? Diajak temen deket-deket kosan gitu. Nah itu sih Mbak, belum ada yang aku hafal. Belum ada yang hafal. Tapi mostly makanan yang kamu suka apa? Waktu kamu GoFood ke kos kamu? Biasa sih nasi goreng ya gitu. Nasi goreng. Oh, berarti masih aman lah ya. Iya. Kata aku sih kamu cobain nanti gepreknya sih. Apalagi geprek leleh itu enak banget tau. Di sini viral banget. Gitu sih. Stay tune ya guys. Aku cobain ya. Oke, mungkin dari aku segitu aja ya Indah. Kamu boleh nih promo IG kamu sebelumnya. IG aku Indah NRWNA. Oke, jangan lupa di follow ya guys. Ya. Oke, dadah. Oke sih. Halo, Mbak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Coba dong kamu kenalin diri kamu dulu ke kamera. Halo, perkenalkan aku Muhammad Zaki Umar Makenzi. Aku berasal dari Jakarta dan aku adalah mahasiswa matematika. Coba nih, kalian tahu nggak sih, sadar nggak sih Kenzi ini mirip siapa? Mirip siapa tuh? Mungkin kalian bisa Mirip siapa tuh? fotonya gitu. Siapa ya? Bisa lah ya, tampil lah ya nanti ya. tampilin aja ya nanti. Mirip dia guys, keren banget gak sih? Terus kalau mirip si Itni nih, kenapa kamu juga suka bidangnya? Nah, karena aku kebetulan tuh Mbak, aduh. Gak apa, Man? Mbak Aurel. Kenapa? Karena Mbak Aurel, aku dari dulu tuh, dari sejak SD tuh aku udah tertarik di dunia matematika. Dulu tuh aku sering banget ikut hitung-hitungan sejak kecil. Kamu sering ikut olimpiade nggak? Ya, aku ya. Demi apa? Keren banget sih. Sampai sekarang nih, sampai SMA ini masih suka sama matematika. Oh, masih suka banget. Sampai malah. kuliah, sampai pilih kuliahnya Nah, di itu Undip karena- matematika. Keren Nah, itu banget sih. karena aku milih matematika. Tapi kenapa Undip? Karena emang apa ya, Undip itu udah pilihan satu-satunya sih. Maksudnya bukan pilihan satunya ya, tapi menurut aku itu udah best spot sih karena udah Undip ini juga terkenal gitu. I see, paham sih. Nah, aku pengen tahu juga nih, kamu kan kemarin udah kuliah ya selama 2 minggu ya. Gimana sih rasanya jadi mahasiswa? Jadi sebagai mahasiswa baru gitu ya, itu aku kartu shock Culture shock banget ya Iya. pastinya. Kenapa tuh? Apalagi kan sekarang kan kalau dulu kan kelasnya sama ya. Bahasa Imbal tuh kelasnya sama dulu kan. Kalau SMA kita kelasnya itu terus. Iya. Kalau ini kan kelasnya pindah-pindah, Betul, ruangan pindah-pindah. gitu. Terus apalagi dari segi materinya gitu kan. Materinya udah mulai memperdalam nih gitu kan. Makin dalam. Iya, kalkulus, algebra linear gitu kan. Betul banget. Terus habis itu dari segi dosen. Nah, ya kan sekarang beda banget ya seperti guru yang di SMA ya gitu ya. Dari cara ngajarnya, terus apa ya? Kalau sekarang kan kita bahasanya udah dibebasin gitu. Mau ngerjain, mau enggak, ya udah terserah. Terserah ya kan, terserah Iya. kamu aja Cuma gitu. balik lagi ke kita kan. Betul. gitu. Jadi harus lebih Mandiri. pinter-pinter ya buat Iya. manage waktunya juga ya. Betul. Betul. Tadi kamu kan asalnya dari? Jakarta. Nah, berarti kamu kesini rantau kan? Iya dong. Gimana nih Rantau. rasanya jadi anak rantau? Emang sebagai anak rantau ya, aku sih jujur excited sih. Maksudnya di lingkungan yang baru, mulai dari nol lagi gitu. Habis itu apa ya? Explore hal yang baru juga gitu kebetulan di sini sebagai anak rantau. Tapi ada culture shock nggak pas sampai Semarang ini? Pasti Apa tuh? sebagai
apa ya? Sebagai anak Jaksel nih. Oh ya, anak Jaksel guys ternyata. Sebagai anak Jaksel tuh mungkin dari culture-nya ya. Apalagi kan kalau di sini kebanyakan kita ngomongnya Mas dan Mbak ya. Bener. Iya. Kan kalau di Jakarta paling Kak gitu, Oh, iya. Kakak gitu kan. Kalau di sini Mas Mbak terus abis itu apa ya? Dari segi ini makanannya ya. Apa tuh kenapa tuh makanannya? Aku kan anak kulineran gitu ya. Wes. Jadi dari itu makanannya kebanyakan ya mostly aku rasain tuh manis-manis sebenarnya. Biasanya sukanya pedas. Iya, bisa suka pedas gitu. Tapi sekarang makannya kok Manis semua, ya. walaupun udah cabenya banyak, Iya, tetap rasanya manis. betul. Emang tuh Semarang, aduh nggak apa-apa. Terus Iya. kira-kira nih kamu udah punya makanan terfav belum di Semarang ini, di Tembalang ini? Wah, Since gitu. kamu anak kulineran. Kulineran ya. Wah, itu aku masih explore sih. Masih explore. Cari tahu lagi. Tapi biasa hari-hari kamu makannya apa nih? Burjo. Burjo apa? Aduh, Burjo Parjo aku banyak. Oh, Parjo. Anak Parjo. Gitu. Parjo Cipodak. Jeruk Cipodak. Oke, mungkin segitu dulu kali ya Kenzi ya. Oke, siap. Makasih banyak Kenzi. Iya, masih juga ya, Mbak. Aku juga mau nih. Oh iya, aku lupa buat promote IG kamu dong sekalian. Oh iya. Nama IG aku di sini MDZAKY OMR Mackenzie. Oke, jangan lupa di Follow. Oke, gitu. thank you guys. Guys.